apa yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya? Kita tahu yang dikatakan adat itu ialah perbuatan yang berulang-ulang. Kalau orang Jambi bilang kebiasaan, biasa itu adat. Jadi kebiasaan, perbuatan yang berulang-ulang. Tapi perbuatan yang berulang-ulang objeknya, objek dari perbuatan yang berulang-ulang itu adalah sunnah Allah atau sunnah Rasul. Itu namanya adat yang sebenarnya. Contohnya perkawinan. Sahnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah nikah. Nikah itu sunnah Allah. Dan perbuatan nikah itu ada berulang-ulang dari Nabi Adam sampai hari ini. Kita berapa pilihan tidak tahu kita. Data itu banyak. Jadi objek perbuatannya berulang-ulang, tapi objek perbuatan berulang-ulang itu sunatullah, namanya adat yang sebenarnya. Apa saja? Paham ya? Kemudian adat yang teradat. Adat yang teradat itu juga sunatullah, tapi melekat kepada objek. Nah, contoh tadi, sah seorang perempuan suami istri kalau nikah, tapi sahnya nikah harus ada wali, ada saksi. Nah, dari saksi dan wali itu merupakan syarat daripada objek nikah tadi. Nah, itulah yang disebut dengan adat yang teradat, sesuatu yang melekat, sunatullah yang melekat kepada objeknya. Sahnya sholat, kalau ada dia perbuatan yang berulang-ulang tapi melekat kepada objek. Kemudian adat yang diadatkan. Nah, kalau adat yang diadatkan itu adalah kita yang membuatnya, perbuatan orang, perbuatan manusia. Kalau yang adat yang sebenarnya adat yang teradat, tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau adat yang diadatkan ini, kita yang membuatnya. Misalnya, kita kalau mengawinkan, misalnya orang nikah, orang pesta, kita kalau mengawinkan anak harus buat pentas. Nah, membuat pentas kan kita yang membuatnya. Tidak ada sunatullah. Nah, jadi sesuatu yang buat perbuatan manusia diadatkan oleh manusia itu sendiri. Apabila tidak dipakai hukum, dilarang dia. Namanya adat yang sedang ada. Kalau ini undang-undang KUHP ada 20 pasal. Isi pasal-pasal ini, hukum yang ada tiap pasal itu adat yang diadatkan, dibuat oleh manusia. Undang-undang yang berlaku di negara itu adat yang diadatkan, dibuat oleh manusia, dipakai. Kalau tidak dipakai hukum, nah itulah adat yang diadatkan. Jadi adat yang diadatkan itu adalah perbuatan yang berulang-ulang, tapi perbuatan itu dibuat oleh manusia. Ratusan undang-undang di muka bumi ini perbuatan manusia semua. Itulah yang disebut dengan adat yang diadatkan. Kemudian yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat ini saya pernah dalam ceramah mahasiswa dulu pernah saya uraikan ini. Adat yang diadatkan ini itu jati diri orang, melekat pada diri kita, tapi tidak ada hukumannya. Kita harus sopan, kita harus malu, kita harus mempunyai sifat kasih sayang. Nah, itu adat istiadat. Kita kalau lewat depan orang tua kita membuku, maaf Pak saya lewat. Padahal ini tidak ada hukum. Jadi adat istiadat adalah perbuatan yang berulang-ulang yang bersifat budaya tapi melekat pada diri kita. Nah, kalau dalam ruangan ini saya rokok,
tidak boleh merokok. Nah, itu yang diadakan di sini. Jadi sesuatu yang melekat kepada diri berulang-ulang terlakukan itu namanya adat istiadat. Seorang murid tidak boleh, seorang mahasiswa tidak boleh berkata jorok kepada dosen. Itu kan tidak ada undang-undang yang ngatur. Tapi itu pasti disalahkan semua orang. Kita masuk ke tempat orang, kita tidak boleh tidak berpakaian. Nah itu kita sendiri merasakannya. Jadi sesuatu yang melekat pada diri kita tidak pantas kita lakukan. Begitu juga kalau orang lain melakukannya tidak pantas. Itulah yang disebut dengan adat istiadat. Di Jambi disebut jangan mencubit orang, cubitlah diri kita sendiri. Kalau sakit cubit diri kita, orang lain juga sakit. Itu namanya adat yang diadat, adat istiadat. Kalau berkata jorok orang pada kita tersinggung, artinya kita berkata jorok pada orang lain juga orang tersinggung. Itu namanya adat istiadat. Kalau orang datang ke rumah, kalau kita datang ke rumah orang tak kita air. Kalau orang datang ke rumah kita juga orang air. Itu adat yang diadat, adat istiadat. Jadi dia tidak ada hukumannya. Tapi secara moral itu sangat mengganggu. Nah itu yang disebut dengan adat istiadat. Banyak contohnya ribuan bisa digambarkan. Nah di bawah pucuk undang-undang ini hukum adat dan 4, karena ini tidak mengandung kekhususan ya, maka dibentuklah ini, dijabarkan di sini kepada yang 9 ini. Nah misalnya letak orang di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, ini gambaran dari sini semuanya. Ini undang radio itu undang tentang tata negara. Apa syarat menjadi pemerintah, apa syarat menjadi seorang pejabat desa. Nah, sini diatur pada undang-undang ini. Jadi dia ada 9 inilah mulai dari hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum pertanahan ribo dan air, undang radio, undang kampung, undang lari jajo, undang 20. Itulah yang mengatur orang Jambi mulai dari kandungan sampai di kandung bumi. Di sini dikatakan setiap orang mempunyai hak sejak di kandung ibu selama kepentingannya menghendaki. Disebut dalam orang hak setiap orang tidak pernah hilang terkecuali hukum menentukan lain. Nah, ini dalam hukum orang. Nah sehingga di Jambi ini di Jawa Tengah masyarakat dulu ada namanya orang Jambi ini ada orang cari musuh. Hutan masih luas. Semua orang kampung pergi ke hutan, sudah ini pasang jaring, orang usul lewat, kakak. Nah, di situ perempuan yang hamil dapat bagian, sedangkan yang tidak hamil satu sama dengan laki-laki. Nah, itulah yang dikatakan hak seseorang telah ada sejak di kandung ibu. Apabila kepentingannya menghendaki. Karena ibunya yang nggak bisa pergi menjadi musuh dan dapat ada rezeki orang dapat, maka anak yang harus mendapat bagian itu. Demikian juga kalau bapaknya meninggal, ibunya sudah kawin, maka anak dalam kandungan diperlukan untuk dapat harta warisan. Kemudian di dalam hukum disebutkan bila dia meninggal, dia lahir dalam keadaan baru, dianggap dia tidak pernah ada. Itu hukum. Jadi barangkali pada hukum inilah yang sekarang pengantar. Kemudian ganti kapur, ganti jantung, kapur sepalik, ganti benak, gambir seketat, ganti lipo, tembakau sejetut, ganti ampun. Lambang
lambang jiwa raga orang Lodami. Ceranonya lambang badan orang yang hidup, isinya lambang jiwa orang yang hidup. Pada pemangku adat tepat, saya taruhkanlah keris di atasnya. Nah, itu lalu saya katakan, nenek mama kok tinggi Pusakorajo, dijuluk dengan kutu sebatang. Karena Pusakorajo pisau dengan keris 9. Usut kita usai keruh tidak jernih. Kini tanah saya dikuasai oleh si A, minta ambil oleh bapak dan balikan kepada saya. Jadi cara nociri ini sebenarnya menjadi surat gugatan. Itu dalam perkara perdata, dalam sidang peradilan perdata desa. Sebaliknya dia bisa menjadi surat gugatan, surat dakwaan, dipakai oleh Dupalan berempat Kedang bertujuh dalam tiap desa. Misalnya terjadi perkelahian antara anak muda dalam desa, lalu lapor pada Dupalan berlangsung antara A dan B, ternyata salah seorang katakan patah oleh kawannya. Nah, maka Dupalan berempat Kedang bertujuh tadi akan penegak hukum, dia meminta kepada pemangku adat untuk membuka sidang peradilan perdamaian desa.